ya. Nanti di akhir setelah kalian nanti melihat slide preparat nanti akan ada post test. Oke, kita hari ini praktikum tentang radang ya. Ini capaian pembelajaran kalian ya. Jadi kalian akan berkenalan dengan gambaran PA pada radang akut dan radang kronik ya. Dan juga gambaran PA pada proses pemulihan jaringan. Gitu ya. Nah, appendix kita jadi kasusnya ada beberapa ya, ada appendicitis. Nah, tentu kalau kalian mau tahu yang penyakitnya, pasti kan kalian harus tahu normalnya dulu dong ya. Oke, ini appendix, udah tahu lah ya appendix itu apa ya. Nah, ini normal appendix ya. Jadi panjangnya itu sekitar 6 cm, diameter lumennya itu sekitar 1 sampai 1,5 cm. Ya. Kondisi normal appendix itu seperti ini. Jadi dia berbentuk tabung gitu ya, dan dia panjang. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini, histologinya. Ya. Jadi ini lumen ya, yang kosong ini di tengah itu adalah lumen. Lumen itu jadi kalau kayak saluran pipa itu tengahnya yang bolongnya ya. Jadi ini lumennya dan ini adalah mukosa ya. Mukosa dan ada lamina propria ya. Mukosa itu terdiri atas epitel pelapisnya dan juga lamina propria ya. Epitel pelapis usus besar apa? Ada yang ingat? Sel epitel kolumnar dengan atau tanpa sel goblet? Dengan, ya betul, dengan sel goblet. Apa fungsi sel goblet itu? Mukus ya. Jadi dia kan menghasilkan mukus atau musin karena dia fungsinya untuk melumasi gitu kan ya. Nah, jadi mukosa itu terdiri dari dua. Ada epitel pelapisnya yaitu tadi apa? Sel epitel kolumnar bersel goblet dan ada lamina propria. Nah, di lamina propria itu dia ada sel-sel radang. Ya. Nah, di bawah mukosa itu dia ada lapisan yang namanya submukosa. Ya, ini submukosa. Nah, terus ada muscularis propria. Ya, ada muscularis propria ini. Dan ada serosa. Nah, tapi kalau di appendix itu sebutannya adalah periappendix. Ya, dari appendix ya. Terus nukleusnya kurang padat, sitoplasmanya merah muda ya, batasnya sama dan dia bisa berfungsi bergabung membentuk multinucleated giant cell. Jadi kalau kalian pernah nonton Power Ranger kan? Pernah, oke. Kan dari ada 5 ya Power Ranger ya? Merah, kuning, biru, ungu, hitam ya, tuh. Nah, kan dari 5 itu dia bergabung, benar nggak? Bergabung membentuk si robot gede itu kan. Nah ini sama nih. Jadi si epitelit itu dia bisa berfungsi membentuk ini multinucleated giant cell. Dia untuk mengeliminasi si kuman. Nah si makrofag, si sel Datia ya, si multinucleated giant cell ini dia kan akan berusaha untuk mengeliminasi kuman. Nah kuman yang mati itu nanti jadilah si nekrosis pertijuan atau nekrosis fasiosa. TBC, multinucleated giant cell itu disebut sel Datia Langhans. Nah, dia bentuknya seperti tapal kuda. Jadi rapi berbaris di pinggir. Ya, saya ada skematiknya nggak? Lain deh, dulu deh. Ya, jadi jadi ini tuberkel, ya. Jadi tengahnya itu ini adalah apa? Nekrosis fasiosanya, ya atau luarnya ini dia ada sel-sel mononukleat. Terus ada epitelioid, ya. Nah terus ini ada yang Langhans. Tapal kuda kan nggak terbuka, ya pokoknya dia, tapi dia harus ini itu berbaris rapi di pinggir. Ya,
Nah yang di apa namanya epiteloid. Ya ini kalau misalnya diperbesar, nah tuh saya harus tunjuk kalau kayak begini. Kalian lihat di daerah sini ya. Nah, lihat tuh, kan dia ada yang berlekuk gitu. Itu tuh dia batasnya sama, jadi kan bisa tumpang tindih kan, ya kan. Nah, garis intinya tuh halus, ya, halus tuh dalam artian maksudnya nggak hitam yang kan. Ini yang tuberkelnya ya, tuberkel gitu ya. Terus ini ada Escherichia Langhans, ini sama tuh ya. Pokoknya nanti kalian lihat, nanti kalian cari-cari lihat di itu. Tapi seperti udah dipasang yang bagus ya, ada Escherichia Langhans yang bagus itu dia. Nah ini juga, ini Langhans ya, kayak kapal kuda. Ini Caseosa. Ya, terus ini sel limfosit, epiteloid di antaranya. Ya. Jadi kalau kalian mau cari epiteloid yang mana sih? Yang kayak gini-gini dah. Panjang, terus dia kayak punya pinggang. Tahu buah mangga kan? Dia punya pinggangan. Nah, melekuk kayak gitu. Jadi nanti enggak. Ya, dia punya pinggangnya. Nah, ini ya, coba perhatiin ini. Saya gedein. Tuh. Ya, atau yang ini nih. Ya, atau yang ini. Nah, tuh. Nah, kalau ini gambaran yang di kiri bawah itu tuh gambaran yang di KGB yang dipotong gitu, maksudnya melalui pewarnaan HE itu dia tadi diproses kemudian ya. Nah kalau yang atas ini tadi contoh FNAB, bentukannya beda kan, maksudnya kalian di sini cuma bisa lihat sel aja, tapi kalau di sini kalian tadi kan bisa lihat struktur dari si KGB-nya yang punya apa tuh folikel limfoidnya. Kalau misalnya di usus kalian bisa lihat ada epitel praktisnya. Nah itu jaringan, diambil dari jaringan, dipotong dari jaringan. Nah tapi kalau sama ini kan karena diambil dari sel, berarti kalian cuma bisa lihat sel-selnya, gitu ya. Oke, lanjut granulasi. Nah jaringan granulasi ini tuh sebenarnya apa sih? Merupakan tahapan dalam pemulihan jaringan, ya. Nah dia tuh ada di tahapan keempat, ya. Jadi kalau tahapan keempat itu kalau kalian baca di buku Robin, ya, Robin Kotram itu ada yang istilahnya fibroplasia. Nah jadi fibroblast yang ada di dermis itu dia berproliferasi menghasilkan kolagen. Nah nanti dia akan terbentuk fibril kolagen, gitu ya. Nanti dia akan semakin kuat dengan banyak kolagen. Nah ditambah adanya proses angiogenesis, jadi angiogenesis, jadi pertumbuhan pembuluh darah baru, gitu ya, pembentukan darah baru. Nah itulah yang akan membentuk suatu nama jaringan granulasi. Jadi kalau per definisi jaringan granulasi itu adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar terdiri atas proliferasi fibroblast, proliferasi pembuluh darah, dan sentuhan ringan sel radang kronik, gitu ya. Nah, kenapa dibilang ikat longgar? Gambarannya kayak gini. Nah, dia pasti tidak punya epitel di atasnya, ya, karena kan dia suatu pemulihan jaringan ya. Jadi cuma ketutup aja atasnya. Nah, terus ini longgar nih. Kalau misalkan ini kulit, ini bukan kulit normal dong ya. Kulit normal kan harusnya
isinya kan isi di dermis apa? Ada aneksa segala macam kan. Nah, sedangkan kalau dia longgar tuh jadi kayak sembab gitu loh, kosong-kosong. Ya, ini kosong-kosong. Nah, terus ini kapiler-kapiler pembuluh darah yang mengalami proliferasi ya. Jadi proliferasi pembuluh darah karena adanya angiogenesis tadi. Terus yang hitam-hitam ini itu adalah sel radang kroniknya, limfosit, gitu ya. Nah, ini yang di preparat kita. Jadi seperti ini tanpa epitel. Terus ini adanya proliferasi dari pembuluh darah kapiler dengan banyak sel radang kronik. Oke, terakhir kulit. Lapisan kulit, ingat ada beberapa lapis kan ya. Yang paling bawah itu kan sebelum dermis ada lapisan basal. Ya, dia kan stem cell ya. Jadi yang lapisan yang selalu beregenerasi, berproliferasi ya. Jadi dia makin ke atas makin matang. Gitu ya, makin matur sampai ke atas. Itu namanya suatu paling atas yang tanpa ada inti, corneum. Ya, corneum kalau misalnya di kulit kalian tuh daki, atau daki yang kan kalau tiap hari mandi gosok nah gitu. Ya. Nah, terus ini suatu kondisi patologik ya. Jadi keloid ya. Pernah lihat kayak seperti ini? Nah, jadi ini adalah kondisi patologik yang disebut keloid. Jadi dia tuh kulitnya tipis ya. Biasanya kulit di lesinya tipis. Terus jadinya dia kayak keriput ya karena tipis. Terus di bawahnya kalau kita potong nih, kita nilai ya. Ini atasnya epidermisnya tipis, 7 ya. Sama kan kayak gini. Nah, di bawahnya ini tuh hanya ada kolagen. Ya. Tapi dia tidak lagi ditemukan semua aneksa kulit tuh nggak ada. Folikel rambut, aneksa yang kejar sebasea, ya, sulfurifera, itu semua nggak ada. Nah, makanya kalau saat kayak gini, biasanya tuh di area lesi itu dia tidak keringat, nggak bau, ya karena dia tidak punya kelenjar, nggak punya aneksa kulit, dan dia juga tidak berambut karena dia kan juga nggak punya folikel rambut kan ya, gambarnya kayak gini, ya. Ini saya ambil dari buku. Nah, ini sih contoh keloid nih ya. Jadi dia memang ada luka di epidermisnya. Dan dia tumbuh berlebihan sehingga dia membentuk suatu keloid. Ya, ini cuma kalau kalian gampang, jadi kalian lihat aja di atasnya tipis, di bawahnya tuh kolagen, nggak ada aneksa kulit. Mungkin kalau di pinggirnya ada, bisa aja itu udah kena yang area kulit normalnya, udah bukan yang si bagian dari keloid. Karena kan kalau ngambil pasti kan akan ada kena sisi normal dong ya, gitu. Ya. Sama penebalan dermis. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Coba kalau misalnya ada yang mau nanya, biar saya nanya dikit. Kalau makrofag itu adanya di sel radang apa? Makrofag itu merupakan sel radang apa nih? Kronik, oke. Terus granuloma yang ada di limfadenitis tuberkulosa disebutnya apa? Nah, bukan granuloma yang terjadi pada kasus limfadenitis tuberkulosa, si granulomanya spesifik disebut apa? Tuberkel, ya tuberkel, oke. Terus yang tadi selnya bisa berfungsi membentuk gantian Langhans apa namanya? Epiteloid. Terus kalau appendix, kalau appendicitis akut, sel radangnya ya, banyak ditemukan di sampai kemana? Mukosa, terus dia sampai lapisan otot juga ada gitu ya.
Ya, kalau misalnya dia perforasi, lapisan ototnya masih utuh atau enggak? Tidak. Oke, dia jebol berarti ya. Oke, terus ini. Kalau follicle lymphoid di KGB normal berapa lapis? 1 sampai 2. Yang punya sentrum namanya follicle apa? Sekunder. Terus yang di apoptosis yang mati-mati namanya apa? Yang kayak bintang, yang ceplok-ceplok putih-putih. Tingible body macrophage, TBM. Tingible body macrophage. Ya, apa lagi? Kalau keloid berarti di subepitelnya tidak mengandung apa? Tidak mengandung afeksa kulit ya. Karena kan folikel rambut kan termasuk afeksa kulit. Oke, udah. Ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ya. Sekunder. Yang punya sentrum itu adalah follicle lymphoid sekunder. Nah, karena dia sudah terpapar oleh antigen. Kita ada 2 set preparat ya. Nanti kalian boleh balik dulu ya, itunya apa tuh? Yang di ya itu dia. Ya. Ada 2 set preparat. Nah, nanti kalian boleh membagi diri itu terserah yang mana, bagaimana. Yang pasti sama. Urutannya sama sih, appendicitis akut, kronik, perforasi, gitu ya. Terus apa tuh? Lymphadenitis kronik non spesifik. Terus yang itu sama yang belakang itu tuberkulosa, ya. Jadi ada satu yang gak ada judulnya, tapi dia tuberkulosa. Oke, silahkan dilihat ya preparatnya. Nanti kalau misalnya bingung, nanti kalian bisa tanya kita di belakang.